Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rosidin dari kelas Teknik Industri B Sore dengan NIM 230601071. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi rantai pasok LA Product Bakery yang berada di Jalan Makam Dalam 6 nomor 12 Manyarjo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Profil objek usaha LA Product, usaha bakery rumahan. Nama usaha yaitu LA Product dengan slogan The Great Taste of Bread. Jenis produknya yaitu cake, bakery, donat, dan aneka roti yang lain. Lokasinya yaitu rumah pemilik sekaligus tempat produksi, yaitu Jalan Makam Dalem 6 nomor 12 Manyarjo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Segmen pasar yang dituju yaitu pesanan langsung konsumen, termasuk pesanan besar untuk acara hajatan. Di sini ada papan nama usaha LA Product. Lalu selanjutnya ada pengamatan dan wawancara langsung yang saya lakukan di kunjungan lapangan. Fieldwork dilakukan dengan kunjungan lokasi ke lokasi produksi dan penjualan. Wawancaranya mengikuti 7 subbab materi SRP, konsep dasar, strategi jaringan pengadaan, transportasi, distorsi informasi, dan teknologi informasi. Observasi proses, dokumentasi layout produksi, bahan baku, mesin seperti oven, mixer, dan produk jadi. Verifikasi data hasil wawancara dicocokkan dengan pengamatan visual di lokasi usaha. Konfigurasi dan aliran rantai pasok dari supplier bahan baku langsung dari sales distributor tepung gula dan lain-lain ke LA Product, yaitu produksinya, proses produksi bakery dan cake, lalu ke konsumen akhir, pesanan langsung dan hajatan. Aliran material bahan baku yang digunakan seperti tepung, gula, dan telur dari sales distributor diproduksi menjadi roti dan cake, dikirim ke konsumen via mobil box. Aliran informasinya yaitu pemesanan bahan baku masih via WhatsApp ke sales. Pemesanan produk oleh pelanggan dicatat di kalender dan buku catatan. Untuk aliran finansial, pembayaran ke supplier mengikuti harga pasar. Transaksi pelanggan dicatat dengan nota rangkap dipegang penjual dan juga pembeli. Responsif terhadap pelanggan, pemilik menyatakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan menjadi prioritas utama dibandingkan sekedar menekan biaya. Lalu selanjutnya pola permintaan. Permintaan meningkat pada musim hajatan atau pernikahan pada bulan-bulan tertentu. Di luar musim tersebut relatif lebih stabil. Strategi pengadaan bertingkat yaitu bahan baku tahan lama, tepung atau gula tetap di stok dalam jumlah terbatas untuk menghindari kadaluarsa atau expired. Telur biasanya dipesan oleh produksi harian atau sesuai kebutuhan pada saat produksi tersebut. Produksi berbasis pesanan atau post payment. Seluruh proses produksi baru dijalankan setelah pesanan pelanggan pasti masuk. Bentuk penerapan strategi post payment yang konsisten atau make to order. Lokasi, fasilitas, dan kapasitas produksi. Pemilihan lokasi menyatu dengan rumah pemilik sehingga tidak ada biaya sewa lahan. Fasilitas tunggal, tidak memiliki gudang atau tidak titik distribusi terpisah. Usaha keluarga lain dengan nama serupa SA sebelumnya dirintis di Manyar. Manajemen kapasitas dikelola dengan sistem daftar atau list pelanggan. Pesanan dibatasi dan ditutup sementara pada tanggal dengan volume tertinggi lalu dibuka kembali. Untuk aspek-aspeknya, mekanisme negosiasi harga, kriteria kinerja supplier, bentuk kesepakatan, transportasi perubahan harga. Yang menjadi temuan saya yaitu mengikuti harga pasar atau fluktuasi harga jarang melonjak tinggi. Supplier akan dinilai baik jika pengiriman bahan baku tidak terlambat. Lalu tidak ada kontrak tertulis, pesanan dilakukan lisan melalui WhatsApp berbasis kepercayaan. Pelanggan dan mitra diberitahu lebih dahulu bila ada kenaikan harga bahan baku, misalnya tepung terigu, lengkap dengan tanggal berlaku harga dan baru. Hubungan bersifat transaksional namun konsisten, dijaga melalui kepercayaan dan komunikasi rutin lewat WhatsApp. Dari dapur produksi ke tangan konsumen, bahan baku diantar langsung oleh sales atau supplier jika terlambat. Pemilik menjemput sendiri menggunakan mobil box. Outbound atau produk jadi, pengiriman ke pelanggan menggunakan 1 unit mobil box pemilik usaha, yaitu saluran distribusi, penjualan langsung ke konsumen tanpa agen atau distributor, promosi dari mulut ke mulut, dan alamat pada kemasan produk. Kendala utama yang dilakukan saat ini adalah keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier, karena tidak ada kendala berarti pada pengiriman ke konsumen. Minimnya distorsi informasi dalam rantai pasok. Kondisi stok tidak pernah terjadi kelebihan atau kekurangan stok signifikan karena proses produksi mengikuti pesanan yang biasanya masuk jauh-jauh hari atau make to order. Dasar perkiraan kebutuhan, jumlah bahan baku yang dipesan ke supplier ditentukan langsung dari jumlah pesanan pelanggan yang sudah masuk. Kualitas aliran informasi harga dan kebutuhan barang tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu ke pelanggan maupun pemasok, termasuk pemberitahuan kenaikan harga sebelum berlaku. Sistem produksi berbasis pesanan make to order secara alami meredam potensi bullwhip effect karena minim spekulasi stok. Untuk subbab yang ke-11, digitalisasi yang masih sederhana.
Jenis teknologi yang digunakan oleh pemilik usaha yaitu WhatsApp, kalender, dan buku catatan atau nota manual. Fungsi yang digunakan untuk WhatsApp yaitu komunikasi stok dan pemesanan ke supplier. Penggunanya yaitu pemilik usaha. Kalender dan buku catatan mencatat jadwal dan detail pesanan pelanggan. Penggunanya juga pemilik dan usaha. Nota manual pencatatan transaksi atau rangkap penjual dan pembeli, pemilik dan pelanggan. Kesenjangan teknologi belum ada sistem promosi digital maupun aplikasi kasir atau ERP untuk pencatatan otomasi stok dan penjualan. Rekomendasi digitalisasi 1-3 tahun. Tahun pertama melalui proses promosi digital melalui media sosial dan katalog online sederhana. Tahun kedua gunakan aplikasi pencatatan pesanan atau stok berbasis spreadsheet atau aplikasi kasir sederhana. Untuk tahun yang ketiga, pertimbangkan lagi sistem pemesanan online terintegrasi untuk memperluas jangkauan pasar. Di sini diberitahu bahwa produk dan pemesanan LA produk. Ragam produk yang diminati yaitu roti piscok, pisang coklat, roti blueberry, roti mogis atau kelapa muda, coklat misis, roti durian, roti kristal coklat atau donat misis, dan juga abon gulung. Kapasitas produksi harian terlihat lebih besar. Stok dus kemasan juga menumpuk dalam jumlah ratusan, mengindikasikan volume produksi make to order yang tinggi terutama menjelang musim hajatan. Kesimpulannya yaitu kekuatan fleksibilitas produksi make to order menjaga rantai pasok tetap responsif, minim resiko overstock, dan menjaga kepercayaan pelanggan sebagai prioritas utama. Kelemahan, ketergantungan pada komunikasi informal, WhatsApp, catatan manual berisiko pada skala usaha yang lebih besar, belum ada digitalisasi promosi. Untuk peluang perbaikannya yaitu digitalisasi pencatatan stok atau pesanan dan promosi online, dapat memperluas pasar tanpa mengubah model produksi berbasis pesanan yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih dari saya, Muhammad Alvin Rasidin dengan NIM 230601071 dari Teknik Industri Besore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.